Ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya bahagia sekali datang ke masjid ini di malam hari ini. Cerita sedikit, saya baru sampai di Bandar Lampung tadi pagi dan mengisi di 4 titik. Tadi pagi sudah, siang sudah, sore sudah, dan ini adalah titik terakhir. Dan besok melanjutkan dakwah di Bandar Lampung lagi insya Allah. Hari ini tema kita adalah mengenai bagaimana caranya agar kita menjadi seorang ibu yang salihah. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Baik, langsung saja sebelum kita mulai izinkan saya dan kita semua sama-sama baca Al-Fatihah. Boleh ibu-ibu sekalian? Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, luruskanlah niatku, ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami ini, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menerima ilmu dan mudahkan kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, seorang penyair yang bernama Hafidz Ibrahim mengungkapkan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, ibu adalah madrasah, ibu adalah sekolah. Apabila engkau menyiapkannya, berarti engkau akan menyiapkan bangsa yang baik. Ibu apabila ia menjalankan tugasnya, fungsinya betul-betul, maka rumah tangga itu kelak akan melahirkan anak-anak yang salih, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6, Allah meminta kepada orang-orang beriman untuk kita menjadikan diri kita, ayah ataupun ibu, para orang tua, menjadi teladan untuk anak-anaknya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, bahan bakarnya manusia dan batu. Ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di sekitar kita. Pada kenyataannya, seorang ibu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena ibu tidak pernah tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya dengan baik. Kadang-kadang kalau kita mau jadi insinyur ada sekolahnya, jadi dokter ada sekolahnya, jadi lawyer ada sekolahnya, betul? Jadi ibu zaman-zaman dulu bahkan sampai sekarang sekolah formalnya itu mungkin nggak ada. Kadang-kadang kita ini learning by doing. Kadang-kadang kita ini learning by doing, betul ibu sekalian? Artinya begitu jadi ibu ya sudah belajar sekalian di situ. Maknanya adalah kadang-kadang kita ini manusia biasa. Manusia biasa kadang-kadang banyak salah ketika kita melakukan pola asuh kepada anak-anak kita. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Banyak nggak salahnya? Mungkin kita termasuk orang tua yang suka mengata-ngatai anak, melabeli anak dengan kalimat-kalimat negatif, itu salah. Misalnya ada seorang ibu yang mengucapkan anak nakal, anak kurang ajar, anak bodoh dan sebagainya, itu perbuatan yang tidak betul. Kita tidak mau anak-anak kita dibully di luar sana, di sekolahnya kita sendiri membuli anak-anak kita. Atau karena kurang pengetahuannya kita bandingkan anak kita dengan anak yang lain. Kita katakan kamu sama seperti dia, harusnya kamu kayak dia dong, kamu ini bisanya apa? Kita bandingkan. Tidak ada seorang pun yang suka dibanding-bandingkan. Ibu kalau dibandingkan sama perempuan yang lain mau nggak kira-kira? Enggak. Begitu pula dengan anak-anak kita, tidak suka dibanding-bandingkan. Namun kita ini kadang-kadang tanpa sengaja membanding-bandingkan anak-anak kita. Atau kadang-kadang kita salah juga.
banyak salahnya kita menganggap anak pertama kalau dia suatu pasti dia selalu yang salah, padahal belum tentu anak pertama yang salah. Kita rasa anak pertama itu kakak, jadi kakak itu harus semuanya menjadi contoh teladan untuk adik-adiknya. Kalau kakak dan adik berkelahi, kadang-kadang kita salahkan kakak, padahal mungkin adiknya yang salah. Jadi kadang-kadang ibu-ibu sekalian, dalam pola asuh kita melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan. Pun kadang-kadang kita mencontohkan, memberi contoh pada anak-anak kita yang tidak betul. Kita tahu dalam surah At-Tahrim ayat 6 dikatakan, wahai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya, para orang tua seharusnya menjadi contoh teladan untuk anak-anaknya. Namun kita manusia biasa, kadang-kadang kita memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita ajak atau ajarkan anak-anak kita untuk berbohong. Kita katakan, nak, nanti kalau tante itu datang ke rumah, bilang mama enggak, bilang tidak ada. Itu kita ajarkan anak kita untuk berbohong. Berikutnya juga teman-teman sekalian, kadang-kadang kalau ada orang telepon, nah angkat teleponnya. Kalau orang itu tanya mama di mana, bilang mama nggak ada di rumah. Padahal kita ada di rumah. Secara tidak langsung atau bahkan secara langsung kita ajarkan anak-anak kita untuk berbohong, berdusta, ibu-ibu sekalian. Dan banyak lagi. Banyak dari kita yang akibat ketidaktahuan kita, akibat kurang sabarnya kita melakukan pendidikan yang tidak tepat kepada anak-anak kita. Atau banyak juga kita lihat betapa banyak keluarga yang hancur berantakan karena ibunya sendiri enggan dalam mendidik anak-anaknya, mengabaikan perasaan anak-anaknya begitu saja. Padahal seperti yang kita tahu, ibu adalah peletak dasar pembentukan kepribadian anak saleh. Seorang ibu ini luar biasa. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah para wanita, kamu tetap berada di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Dan ayat berikutnya dilanjutkan dengan, dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi wanita tempat utama adalah memang di rumahnya sendiri. Namun bukan berarti wanita tidak boleh keluar rumah. Apakah wanita boleh keluar rumah? Ibu-ibu keluar rumah kan pada saat ini ke masjid? Apakah boleh keluar rumah? Boleh, kalau untuk urusan-urusan syar'i, urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling baik tugas seorang wanita memang di rumah. Kalau dia mau keluar silakan untuk sebuah urusan, tapi setelah urusannya selesai pulang lagi kembali ke rumah. Karena ada wanita-wanita di luar sana yang hobinya keluyuran di luar. Padahal mungkin ada anaknya, ada suaminya di rumah yang membutuhkan dirinya. Maka dalam surah Al-Ahzab 33 dikatakan wa qarna fi buyutikun, bahwa hendaklah para wanita ini tetap berada di rumah. Artinya di rumah itu banyak urusan kita. Seorang wanita, seorang istri, dia adalah pemimpin bagi rumah suaminya. Artinya di rumah ada anak-anak, segala macam keperluan di rumah, maka kita mengurusinya. Dikatakan ibu adalah ujung tombak dalam mendidik anak-anak. Jadi baik buruk seorang anak sebagian besar dipengaruhi dari baik buruk kepribadian dari orang tuanya, khususnya ibunya. Cek. Baik teman-teman, mari kita lihat. Setelah kita tahu betapa penting posisi seorang ibu bagi keluarga, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi seorang ibu yang salihah? Apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang ibu yang salihah? Pertama, kita semua tahu kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik, keluarganya baik, peradaban akan baik. Tapi kalau ibunya rusak, bagaimana dia bisa mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik? Maka mungkin keluarga itu akan berantakan dan peradaban akan juga berantakan. Jadi dimulai dari diri seorang ibu. Pertanyaannya ibu-ibu sekalian, kalau begitu kita ingin jadi seorang ibu yang baik, kita ingin jadi seorang ibu yang salihah, mendidik anak-anak kita harus lebih baik daripada kita, betul? Anak-anak kita harus lebih maju dibanding dengan kita. Anak-anak kita tidak boleh mengulangi kesalahan atau kebodohan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mereka harus jadi orang yang hebat. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang ibu yang salihah tersebut, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak hebat? Pertama, seorang ibu wajib untuk terus memperbaiki dirinya sendiri. Wajib. Setiap saat. Kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan sesuatu yang tidak punya apa-apa tidak akan pernah bisa memberikan apa-apa. Kita mau anak kita tumbuh menjadi anak yang kuat, kita sendiri lemah.
Kita mau anak kita jujur, kita sendiri adalah orang yang berdusta. Kita mau anak-anak kita penghafal Quran, kita sendiri gak pernah pegang Quran. Kita mau anak-anak kita jangan gadget terus, kita sendiri gadget terus, handphone terus, tiktokan terus, Instagram terus, dan sebagainya. Kita mau anak-anak kita sholat di masjid untuk yang laki-laki, bapaknya sendiri gak sholat di masjid, misalnya begitu. Jadi kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, karena anak-anak ini seperti spons, orang yang paling hebat dalam meniru orang lain adalah anak-anak. Mereka peniru paling ulung di muka bumi ini. Anak-anak kecil, apapun yang mereka lihat mereka tiru, apapun yang mereka dengar mereka tiru. Dari ibu sekalian, makanya jangan heran kalau kita yang punya anak kecil, kita suka heran, ini anak dapat kata-kata dari mana ya, ini anak bisa berbuat begini dari mana ya, karena dia meniru, dia melihat, mendengar, meniru apa yang dia lihat dan dengar itu. Jadi kalau kita menjadi seorang ibu yang salihah, ibu yang harapannya menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak hebat, gak ada cara lain selain berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Ada seorang penceramah yang mengadu kepada seorang ulama namanya Imam Muhammad bin Wasi' tentang sedikit pengaruhnya kepada jemaahnya dalam mengubah akhlak jemaah tersebut. Kemudian kata Muhammad bin Wasi' ini mengatakan, wahai fulan, engkau memberikan nasihat kepada orang lain dan engkau bertanya kepadaku kenapa nasihat itu tidak berpengaruh kepadanya. Maka menurut pandanganku, mereka tidak mendengarkan nasihatmu itu sebab lain karena dirimu sendiri. Sesungguhnya nasihat kalau datangnya dari hati maka akan sampai ke hati orang yang mendengarkannya. Pertanyaannya, kalau kadang-kadang kita bilang anak-anak kita gak mau dengar nasihat kita, anak-anak kita anak-anak yang mengabaikan nasihat-nasihat kita, sama jawabannya begini, orang-orang itu tidak terpengaruh terhadap nasihat disebabkan karena dirimu sendiri. Kalau nasihat itu datangnya ikhlas lillah dari hati, ingin mengadakan perbaikan kepada orang tersebut dengan kalimat yang baik, maka dia akan bisa menembus di hati anak-anak tersebut. Maka wahai para orang tua, termasuk nasihat untuk saya, kalau kita ingin anak-anak kita mendengarkan nasihat kita, maka perhatikan tempat di mana kita menasihati, perhatikan pilihan kata ketika kita menasihati, perhatikan suasana hatinya ketika kita sedang menasihati. Ada orang tua yang menasihati anak-anaknya, gak lihat anak-anaknya mungkin lagi lapar pulang sekolah, mungkin anak-anaknya dalam suasana hati yang gak baik, anak-anaknya lagi marah, atau mungkin anak-anaknya di depan teman-temannya, lalu kita langsung bicara begitu saja. Bukannya nasihat itu masuk ke dalam hatinya, melainkan membuat dia tambah dongkol, tambah jengkel dengan nasihat-nasihat yang kita berikan. Dia akan mengatakan, ibu ini banyak omong saja, padahal perlakuannya saja gak begitu. Ibu ini mau anaknya mendengarkan, ibu sendiri ngomongnya kasar, misalnya dia berkata seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau kita mau menjadi seorang ibu yang solehah, mendidik yang baik bagi anak-anaknya, pertama itu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, berusaha untuk mensolehkan diri sendiri. Kalau kita mau nasihat kita dengarkan anak-anak kita, maka solehkan diri kita terlebih dahulu. Ulama mengatakan, perhatikan hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Kalau kita punya masalah dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan orang-orang terdekat kita, pertama kali yang harus diselesaikan adalah perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita konsentrasi kepada makhluknya Allah. Bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau kita sholatnya terjaga, qiyamul lailnya terjaga, baca Qur'annya terjaga, mungkin puasa sunnahnya terjaga, amalan-amalan lain terjaga, orang-orang yang punya hubungan dekat kepada Allah akan melahirkan akhlak berikutnya. Dia sabar, dia tenang dalam berbicara, dia lapang hati, dia gak marah-marah, dia mudah memaafkan dan sebagainya. Dan itu akan berdampak kepada hubungannya dengan sesama manusia. Ibu-ibu sekalian, jadi sebelum, kadang-kadang kita ini kalau punya anak-anak remaja, misalnya banyak ibu-ibu mengatakan, aduh anak saya susah dibilangin. Sebelum kita berkonsentrasi gimana ya caranya ngomong sama anak ini, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling utama. Sholat malamnya gimana, interaksinya dengan Qur'annya gimana, puasanya gimana, dan sebagainya. Karena setelah itu karaktermu, akhlakmu akan berpengaruh besar ketika engkau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kemudian tadi kita katakan, kalau kita mau jadi orang tua yang baik, orang tua yang salihah, karena kita adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita, ibu-ibu sekalian, perbaiki diri kita terlebih dahulu. Ada seorang ulama mengatakan begini, wahai anakku, sesungguhnya aku menambah sholatku ini karenamu agar engkau menjadi salih. Jadi salihnya orang tua berpengaruh besar terhadap kesolehan anak-anak. Termasuk dalam surah Al-Kahfi, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-82,
Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah orang yang saleh. Jadi kalau ayah ibunya saleh, maka bisa menguntungkan untuk anak-anaknya. Anak-anaknya mendapatkan dampak dari orang tua yang saleh. Kata Umar bin Abdul Aziz, setiap mukmin yang meninggal dunia di mana dia terus memperhatikan kewajibannya kepada Allah selama hidupnya, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya itu. Jadi kalau kita mau anak-anak kita hebat, nggak ada orang tua mau anaknya nggak hebat, nggak ada, Bu. Semua dari kita ingin anak-anak kita hebat, anak-anak kita membanggakan, anak-anak kita sukses, iya kan? Maka dimulai dari diri kita sendiri. Karena dikatakan setiap mukmin yang meninggal dunia di mana ketika hidup dia terus memperhatikan kewajibannya kepada Allah, maka Allah akan menjaga anak keturunannya itu. Jadi dimulai dari diri kita. Di sini saya juga tahu ada para gadis-gadis calon-calon ibu. Dimulai dari diri kita sendiri untuk memperbaiki diri. Untuk para gadis mungkin ini menjadi sangat penting. Nanti ketika engkau menikah, waktumu sudah terbagi-bagi, mengurusi suami, mengurusi anak-anak. Mumpung engkau sendiri, yang kau lakukan sekarang maksimalkan ilmu untuk menjadi seorang istri dan ibu yang salihah, dan hafalkan Quran dari sekarang supaya nanti engkau bisa mengajarkan Quran kepada anak-anakmu. Itu untuk para gadis, karena nanti kalau sudah menikah waktunya akan lebih sempit. Betul ya ibu sekalian ya? Kedua, bagaimana caranya kita menjadi seorang ibu yang salihah? Pertama, kita memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Kita mau anak kita hafal Quran, kita sendiri juga harus belajar Quran. Sekarang anak-anak PAUD udah hafal juz 30, juz 29, juz 28 loh, Bu. Ibu-ibu gimana juznya? Juz mangga, juz jambu, juz oren ya, Bu. Tapi saya yakin di sini udah mulai ngafalin Quran insyaallah. Ibu saya umurnya 60 tahun, Bu, hampir 60. Beliau bilang, anak udah besar-besar, mau ngapain lagi? Ibu udah punya waktu banyak untuk sekarang ibadah saja kepada Allah, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu saya katakan, ibu sekarang sudah punya banyak waktu dengan Quran. Jadi untuk ibu-ibu yang udah mulai sepuh-sepuh, nggak ada alasan lagi nih untuk nggak istiqamah dengan Quran. Waktunya banyak, anaknya udah gede-gede, anaknya udah besar-besar. Betul ya Bu ya? Anaknya udah besar-besar, qiyamul lailnya lebih khusyuk. Kalau dulu anak kecil-kecil mungkin susah, Qurannya, hafalin Quran setiap hari, Masya Allah. Sekarang saya punya pesantren, Bu, bersama dengan para sahabat-sahabat yang luar biasa. Banyak permintaan pesantren untuk para lansia, karena para lansia ini, ibu-ibu yang sudah sepuh ini ingin menghafalkan Quran. Artinya Masya Allah, sudah banyak permintaan. Ibu-ibu yang sudah sepuh ini sudah punya kesadaran terhadap Quran, ya. Jadi kembali lagi, kalau mau jadi seorang ibu yang salihah, yang pertama adalah perbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Seorang ibu harus terus belajar, dan belajar. Seorang perempuan yang belajar bukan untuk menyaingi laki-laki, bukan. Namun dia adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Seorang ibu yang cerdas, insya Allah dia akan paham bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi lebih cerdas dibanding dengan dirinya, insya Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang ibu yang salihah? Yang kedua, menjadi teladan untuk anak-anak kita. Dalilnya dalam surah Tahrim ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadilah teladan untuk anak-anakmu. Saya kasih contoh diri saya sendiri, nggak apa-apa ya Bu. Ibu saya itu lulusan SMA, karena beliau punya adik-adik yang banyak, dan beliau bantu pekerjaan orang tua di rumah dan bekerja membantu perekonomian dan sebagainya. Beliau lulusan SMA, tapi beliau punya kebiasaan, yakni suka sekali membaca buku. Kata beliau, biarlah ibu seorang lulusan SMA, tapi ibu mampu menghantarkan anak-anak ibu mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik daripada ibu. Dan ingat bahwa buku adalah jendela dunia, kata beliau. Nggak apa-apalah lulusan SMA, mau gimana lagi. Yang jelas adalah selalu mengupgrade ilmu dengan banyak membaca. Itu kata ibu saya, Bu. Jadi ibu saya itu orang yang tidak kuliah, tapi beliau sangat gemar membaca, dan itu menjadi teladan bagi kami anak-anaknya, bahwa kalau mau jadi orang yang lebih baik, yang punya banyak pengetahuan, banyak membaca. Sama seperti surah atau ayat yang pertama kali turun, surah Al-Alaq ayat 1-5, kita suruh baca kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Suruh apa? Suruh baca. Baca, telaah, teliti, suruh baca. Jadi, jadilah ibu yang teladan bagi anak-anaknya. Makanya Bu, coba kita tes anak-anak kita. Anak-anak, mama tuh kalau di rumah ngapain sih nak? Apa sih menurut kamu mama tuh orangnya kayak gimana sih? Nanti kalau dia bilang, mama orangnya suka marah-marah terus. Nah itu introspeksi diri itu. Mama bawel, suka ngomel-ngomel terus, introspeksi diri itu. Kalau dia bilang, mama ya Allah orang paling sabar, alhamdulillah. Mama tuh orang yang suka baca Quran, hari-harinya Quran, alhamdulillah. Mama tuh masakannya selalu enak, alhamdulillah. Oh mama tukang bohong. Janji-janji sama anaknya nggak pernah ditepatin. Nah, hati-hati tuh. Mama tukang ngutang. Anaknya aja tahu mamanya tukang ngutang misalnya ya. Mama tukang shopping, tukang ngabisin duit misalnya. Anak-anak itu kan jujur ya Bu ya. Jadi coba sekali-kali tanya, bagaimana pandangan anak kita terhadap kita. Nah itu jadi pelajaran untuk kita tuh, apa pandangan mereka selama ini kepada kita. Jadi kembali lagi, kita ini menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Jika seorang ibu tidak memakai jilbab, tidak menjaga kehormatan dirinya, sering keluar rumah tanpa ada alasan yang syar'i, suka berdandan berlebih-lebihan, menampakkan kecantikannya di luar rumah, bergaul dengan laki-laki yang non mahram tanpa batas, maka secara tidak langsung ini merupakan praktek pendidikan nyata bagi anaknya untuk mengarahkan anak-anaknya pada penyimpangan akhlak. Dia akan bilang, oh pakai jilbab itu nggak wajib, ya udah saya nggak usah pakai jilbab. Oh jalan-jalan keluar sama yang bukan mahram itu nggak apa-apa, mama aja jalan sama orang lain nggak apa-apa. Oh keluyuran sampai tengah malam nggak apa-apa, saya juga akan begitu. Jadi anak-anak itu akan melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh ibunya, oleh ayahnya, dan dia akan meniru. Dan itu menjadi praktek nyata untuk kita mengajarkan anak-anak kita seperti itu. Kita nggak mau anak-anak kita merokok misalnya, kemudian kita sendiri merokok, maka itu menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Mama saja nggak apa-apa, papa saja nggak apa-apa, ya sudah aku begitu. Kita mau anak-anak kita berjilbab, kita sendiri nggak pakai jilbab menutup aurat dengan rapi, anak-anak juga akan begitu. Jadi teman-teman sekalian, Imam Ibnul Jauzi mengatakan, hati-hatilah jangan sampai anak-anak melihatmu melanggar aturan Allah sehingga wibawamu jatuh di hadapan mereka. Hati-hati, kita jaga pandangan mata anak kita, jangan sampai dia lihat kita ini melanggar aturan Allah dan dia merasa, oh mama saja boleh, kalau gitu aku juga boleh, sehingga wibawa kita jatuh di hadapannya. Ketiga, bagaimana caranya kita menjadi seorang ibu yang salihah? Kita adalah pendidik pertama untuk anak-anak kita. Kita memilih metode pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Metode apa yang terbaik bagi anak-anak kita? Metode yang sesuai dengan syariat Islam. Kita lihat bagaimana Al-Quran, banyak sekali Al-Quran mengajarkan tentang parenting, ibu-ibu sekalian. Banyak sekali hadis-hadis Nabi ajarkan kita untuk memperlakukan anak-anak kita. Dalam surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19 misalnya, ini semua berisi parenting yang sangat luar biasa. Pertama, surah Luqman itu adalah surah ke-31 di dalam Al-Quran. Lihatlah bagaimana Luqmanul Hakim, seorang yang bijaksana, menasihati anaknya. Luqmanul Hakim sebelum mengajarkan anaknya yang lain-lain, beliau mengajarkan anaknya untuk tauhid terlebih dahulu. Jadi seorang muslim, ajarkan anak-anak kita tauhid. Gimana sih ngajarin tauhid kepada anak-anak? Tauhid itu ialah kita mengajarkan anak-anak segala sesuatu itu ciptaan Allah, dan kalau minta apa-apa mintanya kepada Allah, itu mudahnya. Dalam surah Luqman ayat ke-13 dikatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maka ibu-ibu sekalian, ajarkan anak-anak kita perkara tauhid. Contohnya apa sih? Contoh sederhana. Anak kita contohnya terluka, setelah jatuh dia terluka berdarah. Dia katakan, sakit, bawa ke dokter. Misalnya dia katakan begitu, sakit, obatin mama, obatin. Maka kalau kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, ayo sayang, mama obatin, tapi kita minta sama Allah, karena Allah yang mengobati penyakitmu ini. Adapun obat-obatan dan dokter adalah perantaranya saja. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah hilangkanlah penyakitnya, ya Allah. Itu pendidikan tauhid. Kita sedang mengajarkan pada anak-anak kita berdoa, mintanya kepada Allah. Hal kecil, anak-anak kecil mengatakan, atau anak-anak kita mengatakan, mama mau sepatu baru, mau baju baru, kita bisa katakan minta kepada Allah. Allah yang kasih, nanti melalui perantara mama atau perantara papa, tapi berdoa dulu kepada Allah. Itu tauhid yang kadang-kadang kita lupa selipkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Atau anak kita mengatakan, wah aku keren nih, pinter banget nih, pelajarannya dapat nilai bagus. Kita katakan, Masya Allah, maha besar Allah yang telah memberikan kecerdasan kepadamu sehingga engkau cerdas seperti ini. Allah yang memberikan kecerdasan. Nah itu tauhid. Kita sedang ajarkan anak-anak kita, nak, kecerdasanmu itu bukan karena kehebatanmu, nak, tapi karena Allah yang memberikanmu semangat untuk belajar. Allah yang memberikan kemampuan kepadamu mendapatkan nilai yang baik. Allah yang berikan itu, nak. Kalau kita nggak mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita bahwa segala sesuatu minta sama Allah, segala sesuatu ciptaan Allah, nanti kalau udah besar dia jadi orang hebat, orang pandai, orang kaya raya, dia akan katakan, kepandaianku ya karena kerja kerasku, kekayaanku ya karena aku sendiri, bukan karena siapa-siapa. Dia lupa Allah lah yang memberikan dia cerdas, Allah lah yang memberikan dia hebat, memberikan dia kaya. Nanti kayak Korun. Ibu tahu Korun dalam Al-Quran? Korun itu kan dulu miskin, minta sama Nabi Musa, Nabi Musa doakan saya supaya saya bisa jadi kaya. Waktu miskin taat kepada Allah, ingat Allah. Ketika kaya, saya hebat karena diri saya sendiri. Sombong, ujub, bangga diri, dan kemudian dia merasa semua kehebatannya karena dia. Padahal semuanya adalah karena Allah. Dia bukan apa-apa. Kita ini bukan apa-apa, anak-anak kita ini bukan apa-apa. Semua yang memberikan kehebatan adalah Allah. Betul ibu sekalian? Apa yang punya kita? Kecerdasan bukan punya kita, Allah kasih, Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Kekayaan bukan punya kita, Allah pinjemin, Allah bisa ambil sesuatu. Maka kokohkan tauhidnya. Jadi kalau mau kita jadi ibu yang hebat, kita pilih metode terbaik untuk anak-anak kita sesuai dengan syariat Islam. Maka ajarkan anak-anak kita pertama kali tauhid. Nanti kalau enggak, bisa kemana-mana nanti. Kalau udah besar, minta tolongnya kepada yang lain, takutnya kepada yang lain, bersandarnya kepada yang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita hatinya selalu bergantung kepada Allah. Selalu lisannya, di pikirannya, hatinya Allah, 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 Allah. Selalu begitu. Anak-anak kita nggak selamanya bersama dengan kita, ibu-ibu sekalian, betul? Nanti dia mungkin pergi ke pesantren, pergi ke luar negeri, pergi ke sekolah yang jauh, merantau dan sebagainya. Ajarkan anak-anak kita tauhid yang kokoh, agar apapun yang terjadi kepadanya, dia akan kuat karena dia punya Allah sebagai tempat bersandarnya, tempat minta tolongnya. Dia nggak akan kenapa-napa karena dia punya Allah. Begitu teman-teman.